Halo semuanya, hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah siklus akuntansi. Nah, kemarin kan kalian sudah belajar mengenai jurnal umum yang seperti ini formatnya, lalu buku besar yang dimana kalau kita pilih akun-akun ini dia otomatis berubah ya. Harusnya kalian semua sudah bisa sih mengerjakan ini. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai neraca lajur atau kertas kerja gitu bilangnya. Nah, kita tinggal lanjutkan saja nih format yang sudah kalian buat kemarin. Kita bikin sheet yang baru. Nah, kita ganti nama dulu, misalkan menjadi neraca lajur. Atau kalian mau bilang kertas kerja, itu pun bisa juga sih. Lalu kita bikin dulu formatnya. Ada kode, ada nama akun, ada pos, ada saldo normal, lalu ada saldo awal, di sini ada debit dan kredit. Nah, lalu neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca setelah disesuaikan, ada laba rugi, ada neraca. Nah, mungkin ada sedikit perbedaan ya dengan yang kalian pelajari kemarin. Yang kemarin kan nggak ada nih yang saldo awal di sini. Nah, karena kita buatnya menggunakan Excel, jadi saldo awal ini sengaja dimasukkan dulu. Yang nantinya seperti yang kalian tahu, ini kan kita hilangkan juga. Ini sebagai alat bantu saja, kurang lebih seperti itu. Nah, kita rapihkan dulu ya sementara. Nah, kita Excel, kita rapihkan dulu biar cantik. Lalu ini kita rapihkan. Ini sepertinya sudah. Oh, ini belum kita buatkan ini tengah-tengah semua. Kita lebarkan dulu, lalu kita buat tabel. Nah, kalau lebih enak kita tebalkan saja lah. Nah, untuk kode kita kan sudah punya master data ya kemarin ya. Kita copy saja sih biar lebih enak. Nah, copy. Atau kalau mau pakai VLOOKUP juga bisa juga sih. Cuman kalau saya kita copy saja lah. Kalau mau pakai VLOOKUP ya samanya seperti ini. Sama dengan jika dalam kurung kode ini sama dengan kosong, maka kosong. Selain itu, VLOOKUP. Nah, kode akun, koma, T akun yang sudah kita buat kemarin, tabel akunnya, koma 2,0. Nah, lalu kita pastekan saja. Sudah otomatis dia. Untuk yang pos sama saldo normal bisa juga sih kita pastekan saja. Ya kan, kalau ini kan 2, ini kalau nggak salah 3 ya posisi itu. Coba lihat 1, 2, 3 ya 3 sih benar. Pos yang ada neraca. Berarti ininya kita rubah B7. Nah, B7 ininya kita ganti B lagi. Nah, ininya kita ganti B. Ini kita ganti dengan B. Sebentar. B. Nah, ini menjadi 4. Nah, posisi neraca, saldo normal, ada debit, ada kredit. Kita masukkan dulu semuanya seperti itu. Lalu di saldo awal juga kan masih sama dengan master data ya. Jadi saldo awal ini yang kosong-kosong. Kita masukkan lagi, paste. Ini tadi B ya. Kita rubah lagi jadi B.
lalu ini jadi B, ini menjadi berapa tadi ya? 1, 2, 3, 4, 5. Ini menjadi 5, ini menjadi 6. Ininya kita rubah lagi, B, lalu ini kita ganti jadi B. Nah, tinggal pastikan saja, memang kebetulan saldonya memang 0. Lalu kita rubah dulu menjadi accounting ya, biar enak kita lihatnya, 0 ininya. Lalu cair rupiah. Nah, rupiah. Jadi ya pesannya menghilang, jadi nggak 0. Nah, sekarang kita masuk ke neraca saldo. Kita lihat dulu di jurnal umum. Nah, kemarin kan sudah ada kode bantu 1 sama kode bantu 2 ya. Sekarang kita tambahkan lagi 2 kode bantu lagi. Kita bisa buat kode bantu 3 sama kode bantu 4. Nah, sebenarnya sih yang pengen kita lihat adalah kita mau mengambil jurnal penyesuaian. Nah, untuk jurnal penyesuaian sebenarnya kan bisa saja buat di bawahnya, buat tabelnya sama seperti jurnal umum, tapi karena saya ini belajar, jadi saya pakai format yang ada di atas saja. Saya pakai format yang ini. Jadi misalkan mau membedakan yang mana jurnal umum sama mana jurnal penyesuaian, di nomor bukti ini, kalian bisa nambahkan misalkan JP strip 001. Nah, ini tandanya jurnal penyesuaian transaksi yang pertama. Kita masukkan lagi JP 001, yang kuning-kuning ini akan saya buat jurnal penyesuaian. Nanti kalau kalian buat, kalian bikin lagi di bawahnya. Tabel di bawah sini. Nanti kalian bisa kok mengeksplor sendiri bagaimana. Nah, lalu masuk ke kode bantu 3. Kita menggunakan rumus if dalam buka kurung. Kita menggunakan left karena kita mau mengambil depan ini nih, yang JP ini. Nah, kita menggunakan nomor bukti, koma, 3, dalam kurung, sama dengan kutip JP strip. Nah, jadi saya mau ngambil tuh JP strip, kan dia 3 karakter, maka kita ngambil 3,3 sampingnya. Lalu, koma lagi, kode akun ini, koma, 0. Nah, jadi kalau kita drag ke bawah, nah dia otomatis akan membaca yang jurnal penyesuaian. Kan seperti ini. Nah, dia hanya membaca yang ada jurnal penyesuaiannya saja, JP. Lalu selanjutnya kita masuk ke kode bantu yang keempat. Kode bantu yang keempat rumusnya adalah jika buka kurung KB3 ini tidak sama dengan, kalau tidak sama dengan, dia simbolnya lebih kecil dan lebih besar, digabung aja jadi 1, 0, koma, 0, koma, aku udah akun yang ini. Enter saja. Nah, jadi dia membaca yang, istilahnya ini membaca yang tidak jurnal penyesuaian lah. Yang KB3 membaca yang jurnal penyesuaian saja. Nah, sampai di situ. Lalu setelah kita selesai buat kode bantu 3 sama kode bantu 4, kita kembali ke neraca lajur atau kertas kerja. Di kertas kerja sini, kan sudah ada saldo awal nih kemarin. Nah, tadi kita buat. Kita tambahkan lagi kolom yang baru, 2 kolom. Jadi ini semacam kode bantu juga, biar Excel-nya bisa membaca. Nah, di kolom yang baru, pindahkan saja ini debit sama kredit. Atasnya sih nggak usah diisi sih. Ini nanti kita hilangkan juga. Kita ganti warna tempatnya atau di hide. Rumusnya adalah sum if. Jadi kita mau menjumlahkan jika. Jadi kita pakai rumus di kode bantu 3 ini.
Nah, kode bantu 4 maksud saya. Kode bantu 4 kalian blok, lalu F4 satu kali biar dia tidak pindah-pindah. Lalu di koma dengan kode akun yang ini. Lalu koma lagi, balik ke jurnal umum tadi. Kolom debit ini kalian blok, lalu kunci lagi. Nah, enter. Kita lihat. Nah, harusnya sih benar ya, kasnya 6350. Kita lihat. Nah, 5 juta. Nah, dia ada kas sama kas. 5 juta. Ini kan kasnya dikredit, jadi nggak dimasukkan. Jadi kita melihat yang debit dulu. Kasnya 5 juta, kasnya 1350. Jadi 6350. Yap, 6350. Lalu piutang kita lihat lagi, piutangnya 500.000. Nah, kita melihat yang di debit-debitnya dulu. Oke, karena angkanya sudah oke, lalu di kredit rumusnya sama juga. Sum if kita pakai rumus yang sama, kita blok KB4, F4 satu kali, koma, lalu kode akun, koma, tapi ini untuk yang kredit, F4 satu kali, enter. Nah, coba kita lihat, benar tidak? Kasnya 500.000, kas, yap 500.000, yang putih-putih ini ya, yang kuningnya belum dihitung. Karena ini kan yang kuning ini kan ke jurnal penyesuaian. Lalu pendapatan jasa 5 juta, pendapatan jasa, modal salah. Modalnya 5 juta, pendapatan jasa 1350. Pendapatan jasa 1350, lalu modal 5 juta ya, nggak ada lagi. Oke. Lalu kalau sudah tidak ada, kita masuk ke kolom neraca saldo. Kolom neraca saldo, kita menggunakan rumus if lagi. Sama dengan jika atau if saldo yang ini, saldo normal, sama dengan kutip, debit, kutip, koma, maka harusnya kita ngitungnya ini ditambah dengan ini, dikurang dengan ini, dikurang dengan ini. Enter. Nah, jadi harusnya sih benar nggak perhitungannya ya? Juta, ini kurang ini kan 5850 ya. Harusnya sih benar. Tapi kok ada false ya, sebentar. Saya sedikit lupa. Kenapa bisa ada false? Oh, kayaknya kurang 0 ya, 0,0. Nah, kalau ada 0,0, nah, jadi jangan lupa dengan nolnya ya. Kenapa bisa ada false tadi? Jadi tambahkan 0 di sampingnya. Lalu untuk yang kredit, sama aja, if, buka kurung, yang ini, kalau tadi kan debit, berarti sekarang kredit. Kredit, koma, sekarang kebalikannya, yang kredit ditambah dengan kredit, dikurang debit, koma, 0, enter. Kita tarik 5 juta 1350. Oke, sudah benar ya. Nah, lalu selanjutnya apa lagi? Oh ya, kalau misalkan kalian agak terlalu panjang ya, kalian bisa juga menghilangkannya maksudnya di hide begitu. Tapi kalau kemarin kan kita belajarnya pakai klik kanan hide ya. Tapi sekarang kan bisa aja pakai data,
Dan blok dulu, lalu klik data, lalu pilih grup. Nah, grup. Nah, akan muncul semacam simbol lah ya, kan bisa klik aja. Nah, dia akan otomatis menutup. Jadi kan terserah sih mau pakai hide bisa atau mau pakai yang grup data pun bisa. Kalau mau munculkan tinggal plus aja. Nah, dia akan otomatis muncul. Terserah kalian mau yang dihilangkan dari saldo normal sampai ke kolom bantu ini, atau mau sampai ke neraca pun boleh. Terserah kalian. Tinggal kalian mengeksplorasi saja seperti apa maunya. Lalu kita masuk ke zona penyesuaian. Nah, zona penyesuaian untuk yang kolom debit, rumusnya adalah sum if, nah buka kurung, kita balik ke zona umum. Nah, KB3 ini kalian blok lagi, lalu F4 satu kali. Koma, balik lagi ke neraca lajur. Yang kode ini kalian klik, lalu koma lagi, lalu kita kembali ke zona umum, yang debitnya kalian F4 lagi satu kali. Sama seperti rumus yang pertama tadi ya. Tinggal drag, coba kita lihat 350 ya. Untuk perlengkapan sama beban sewa. Coba lihat. Beban sewa 1.500.000, perlengkapan 350. Yang warna kuning kalian lihat. Oke, benar ya. Jadi zona penyesuaian lihat yang warna kuning tadi. Kalau yang di rumus yang putih ini, yang dua ini, lihatnya yang kolom warna putih. Nah, ini pun sama. Sum if, kita balik ke zona umum, KB3-nya kalian blok, F4, koma, balik ke neraca lajur, kode akun, koma lagi, balik ke zona umum, pilih yang kredit, F4, enter. Nah, lalu tarik lagi ke bawah. 1850 untuk kas saja ya. Kas 15, kas 350, oke, 1850 sebelah kredit. Nah, setelah sampai ke zona penyesuaian, kita masuk ke neraca setelah disesuaikan. Neraca setelah disesuaikan. Untuk kolom debit, kita pakai rumus if, buka kurung. Kita masuk ke saldo normal yang ini, sama dengan kutip debit, kutip, lalu koma, kita pilih yang ini, debit, ditambah dengan debit, dikurang kredit, kurang kredit. Harusnya sih benar sih ya, kan 4 juta kasnya. Oh, lupa lagi saya kan, koma 0. Nah, jangan lupa ya kalau dia muncul false, munculkan saja 0,0 di atasnya. Nah, untuk kredit, if, buka kurung, akun ini lagi sama dengan kutip kredit, kutip, maka kredit ditambah kredit dikurang debit, kurang debit, koma 0, enter. Lalu drop. Nah, kita klik 2 kali lah, lebih tepatnya. Kalau kita mau memastikan ini jumlahnya sama atau enggak ya, kalian bisa aja pakai sum di sini, sum, block, lalu copy saja sih. Nah, harusnya sama ya, 650, 6850, 6850, 6350, 1850, 6350. Nah, sampai sini sudah mulai capek juga ya saya menjelaskan ini. Memang berguna juga nih Zoom ini untuk merekam. Kalau nggak repot juga saya menjelaskan lagi dari awal. Nah, selanjutnya, sebentar saya minum dulu, haus. Nah, selanjutnya kita masuk ke laba atau rugi.
dan neraca. Kita menggunakan rumus if lagi jika lalu kita masuk ke pos. Nah, sama dengan kutip laba rugi kutip koma jika laba rugi maka lihat dari ini koma 0 lalu enter. Jadi kalau dia masuknya laba rugi harusnya dia muncul. Nah, dia kan laba rugi nih, muncul kan 1.500.000. Yang ini sama aja rumusnya, sama dengan jika yang ini sama dengan kutip laba rugi kutip maka pakainya yang kredit koma 0. Nah, terus dia akan muncul yang kredit laba rugi 1350 1.500.000. Lalu ini kalian bisa sum sendiri. Tadi kan sudah ada ya sum, paste saja. Sorry, kita masuk ke neraca. Rumusnya sama jika pos yang ini sama dengan kutip neraca kutip maka debit koma 0 enter. Nah, muncul ini sama dengan jika pos yang tadi ini sama dengan neraca kutip koma ambil yang kredit koma 0. Nah, tadi kan nah, seperti yang kita pelajari kemarin di pengantar akuntansi mengenai kos kerja, ini pasti nggak akan balance. Nah, bagaimana cara biar bisa balance? Ya tinggal tambahkan saja. Tapi kita menggunakan rumus. Kalau kita menggunakan misalkan sama dengan jika saya agak lupa juga, tapi coba-coba dulu. Jika ini lebih besar daripada ini, maka hasilnya 0. Jika ini, maksudnya jika slide-nya, maka ini dikurang dengan ini. Nah, jadi maksudnya jika ini lebih besar daripada ini, maka hasilnya 0. Tapi kalau misalkan kebalikan, maka ini dikurang ini. Lalu harusnya tinggal di copy saja bisa sih ya. Benar nggak? Nah, tapi salah. Oh, tidak. Harus kita rubah lagi si atasnya. Nah, kita ulang aja lah. Jika kebalikannya, jika yang ini lebih besar daripada ini, maka hasilnya 0. Jika tidak, maka ini dikurang dengan ini. Nah, seperti itu. Lalu yang debit untuk neraca sama dengan jika ini lebih besar daripada ini, maka hasilnya 0. Jika tidak, maka ini dikurang dengan ini. Oke, lalu sama dengan lagi jika ini lebih besar daripada ini, hasilnya 0. Jika tidak, maka ini dikurang dengan ini. Nah, hasilnya 0 juga. Lalu kita tinggal samakan lagi aja. Kalau enggak kita pakai tambah saja ini, tambah ini, copy saja, paste ke 3 ini. Nah, kalau dia mendekat ini, berarti kan rugi ya. Kemarin kan gitu belajarnya. Kalau dia menjauh, dia laba. Nah,
biar kita lebih enak, kita pakai rumus di kolom ini. Jadi kita bisa tahu nih, dia rugi atau laba ya. Seingat saya rumusnya seperti ini. Jika ini lebih besar dari ini, maka harusnya dia bilangnya rugi. Karena bebannya lebih besar daripada pendapatan. Makanya debit lebih besar daripada kredit, dia rugi. Lalu koma lagi, kita menggunakan if lagi, dan kita pakai rumus dan atau n. Dan kita kembali ke P14, saya ketik manual karena kita nggak bisa klik ke halang sama rumus. Sama dengan 0, Q14 sama dengan 0, lalu dalam kurung, koma lagi, maka hasilnya strip ya nggak ada, atau ya kayak yang di atas tuh yang nggak ada angkanya, strip aja. Lalu koma lagi, kutip, laba, kutip, enter aja. Nah, ini kan laba nih hasilnya. Coba kita lihat kalau saya rubah ya, misalkan kan pendapatannya 1350. Misalkan ini saya rubah lah ya jadi pendapatan. Harusnya berubah sih. Nah, kan jadi laba kan, berubah otomatis jadi laba. Tadi kan rugi ya, rugi di sini, dia kan otomatis nambah ke sini laba. Kalau kita rubah lagi, misalkan kita jadi kas lagi, nah, dia nggak berubah ya, jadi rugi ya. Seharusnya dia berubah menjadi rugi. Gimana cara rubahnya ya? Mungkinkah ini menjadi seperti ini, rugi? Coba kita cek lagi. Tetapi kalau kita pakai itu, dia harusnya nggak ada jadi laba ya, karena rugi-rugi aja. Harusnya sih dia otomatis berubah sih, jadi laba atau rugi. Ini menjadi rugi harusnya. Kalau tadi adalah laba. Nantilah saya coba cari tahu lagi ya, bagaimana cara merubah ini. Atau mungkin kalian bisa mencoba lah, lalu coba kasih tahu ke saya. Ya, kalau memang kalian bisa membantu saya memperbaiki rumus ini, saya akan berikan bonus lah, tambahan. Mungkin saya tambah lagi 5 poin lagi untuk UTS. Ya. Jadi siapa mahasiswa yang bisa membantu saya untuk memperbaiki rumus ini, jadi dia otomatis berubah laba atau rugi seperti tadi. Tadi kan pas saya rubah ini sih tadi berubah sih menjadi laba ya. Pas saya rubah tadi kan pendapatan, dia berubah, dia malah nggak berubah lagi ya. Bingung kok? Enggak. Tadinya saya laba awalnya saya laba. Coba. Tadi kan munculnya rugi. Tes, ini masih laba sih. Cobalah kalian kalau yang bisa membantu saya, coba di WA ke saya, coba kabari. Jadi saya maunya ini berubah menjadi laba atau rugi secara otomatis. Ya harusnya sih kan bisa rubah sendiri sih. Diutak-atik aja rumus yang atas ini. Atau kan mau tambahkan sesuatu yang mungkin saya kelupaan juga. Seharusnya sih nggak ada masalah sih. Coba kita ulang dulu nih, saya penasaran. Sama dengan jika ini lebih besar daripada ini, maka hasilnya adalah rugi. Koma lagi, jika, dan P14 sama dengan 0, Q14 sama dengan 0, dalam kurung, koma, kutip, strip, kutip, koma, strip, laba, strip, enter. Nah, ini kan rugi. Kalau kita rubah, misalkan menjadi ini,
dia berubah jadi laba. Kalau kita rubah lagi, oh berubah, kok tadi nggak berubah ya? Saya bingung juga. Berubah sih ya. Jadi ini rugi ya, 150 10. Lalu kalau kita rubah, misalkan pendapatan jasa di sini kan bertambah 1.500.000. Nah dia berubah jadi laba. Tapi totalnya jadi beda di sini. Jadi bingung saya. Ya, oh enggak lah, ini kan karena saya cuma seharusnya enggak ini sih apa? Seharusnya enggak akan apa? Enggak akan berubah, harusnya sama. Apa yang salah ya kira-kira? Sepertinya saya menemukan ternyata ininya tidak ada. Seharusnya dia ada S13 lagi. S13. Nah, coba kita rubah lagi. Kalau misalkan ini tadi menjadi pendapatan. Kita lihat. Nah, laba kan 1350. 1350. Kalau kita rubah lagi menjadi kas, dia akan berubah. Nah, kalau kita pakai yang lain, coba. Misalkan inilah kita pakai jadi pendapatan. Kita lihat. Nah, 4850, 4850 laba ya. Nah, jadi sebenarnya cuma rumus yang tadi aja sih. Ternyata dia S13-nya lupa dimasukkan. Berarti rumusnya sudah benar. Oke, kalau begitu sampai jumpa lagi. Dadah.